أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya tidak akan menambahkan, hanya memberi garis bawah saja. Perhatikan Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Perhatikan Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Selisih 4 ayat. Wahai manusia, yang pertama tadi, makanlah yang ada di bumi ini yang halal dan yang thayyib. Tetapi ketika menyinggung wahai orang-orang beriman, tidak ada kata halal. Jadi makanlah yang halal dan thayyib itu ya ayyuhan nas. Dalam Al-Quran itu ada 14 ya ayyuha. Ya ayyuhan nas amanu kafaru hadu, ya macam-macam lah itu. Yang paling umum ya ayyuhan nas, itu semuanya. Kalau amanu hanya kita yang beriman, yang kafir nggak masuk. Jangan sampai orang salah memahami ini. Tuh orang beriman nggak ada halalnya, berarti boleh yang haram. Saya kasih ilustrasi begini Pak. Saya bertamu ke Ustadz Fahrudin, menginap di rumah beliau. Kira-kira saya dikasih makan nggak sama beliau? Kalau nggak, jahat. Saya bertamu dan saya menginap di beliau 3 hari, pasti dia kasih makan. Tapi sebelum itu saya bilang ke Ustadz Fahrudin, Ustadz, mohon maaf, nanti kalau mau kasih makan saya, jangan kasih daging babi sama alkohol. Saya tidak makan karena itu haram. Kata-kata saya benar apa salah? Di mana salahnya? Saya ulangi pertanyaannya. Kata-kata saya benar apa salah? Hah? Ustadz Fahrudin, tolong nanti kalau ngasih makan saya, jangan ada daging babi, jangan pakai alkohol. Kata-kata saya salah atau benar? Benar. Pertanyaan kedua, perlu nggak saya bilang begitu? Kenapa nggak perlu? Karena saya tidak usah ngomong itu, tidak mungkin Ustadz Fahrudin ngasih itu. Karena keimanan kita sudah selesai. Paham? Jadi itulah mengapa ketika ya ayyuhalladzina amanu, halalnya tidak dicantumkan. Makanlah yang baik-baik. Itu artinya kalau masih bicara tentang halal haram, itu kelasnya ya ayyuhan nas. Kalau sudah kita merasa iman, in kuntum mu'minin, itu pasti bicaranya pada level berikutnya, thayyib. Nah, ada 3 level, 3 layer dalam konstruksi kita makan, mencari penghidupan. Ada halalan, aspek halal, ada aspek thayyib, ada aspek berkah. Kalau orang hanya bicara pada tingkat halal haram, itu soal hukum, hitam putih, salah benar, surga neraka. Tapi begitu orang bicara pada aspek thayyib, ini dia bicara pada aspek baik buruk. Kalau sudah pada mubarokan, itu tingkat paling tinggi. Jadi saya punya penyakit diabetes, misalnya, mudah-mudahan tidak, kita semua sehat. Ini contoh aja. Ya, ada orang, nggak usah saya, ada orang punya penyakit diabetes. Lalu pergi ke dokter, kata dokter, Pak, tolong jangan makan manis, jangan makan kue ini. Orang ini ngeyang,
Ini halal dok, kenapa Anda larang-larang? Iya Pak, masalahnya ini bukan lagi pada level halal. Bapak kalau makan ini masuk ke rumah sakit. Jadi kalau halal haram itu bisa jadi dampaknya tidak di dunia, tapi di neraka, di akhirat nanti. Kalau toyib dan tidak toyib dampaknya dirasakan di dunia. Kalau mubarokan dampaknya dunia dan akhirat. Jadi untuk mencapai berkah itu pasti harus ada aspek halal. Tidak mungkin berkah tidak halal. Yang kedua, aspek toyib. Jadi halalan, toyiban, mubarokan. Itulah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.